justru tim-tim lain. Karena kita tahu bersama EVOS juga menjadi salah satu tim yang kuat di Miramar. Dan ini dia match kedua kita di hari yang kedua Miramar. Selamat menyaksikan. Yes, betul, dan juga terpantau sudah ada beberapa tim yang melakukan early drop. Nampaknya dari arah bagian Elpozo akan langsung dituju oleh tim BN United dan juga tim The Xavier. Sementara itu dari arah bagian utara La Cobreria itu akan coba langsung diisi oleh tim Axis. Nah, kita melihat juga ini dia dari arah lain. Onyx cepat saja mereka nampaknya akan menuju ke drop zone-nya. Dan seperti yang kita prediksi tadi atau seperti yang kita bahas tadi, Windy, BN dan juga DX terpantau menuju ke arah yang sama, Elpozo. Yes, betul banget. Ada dua tim yang akan turun di salah satu kota besar di Miramar yaitu Elpozo. Dan sementara itu dari masing-masing tim juga sedang fokus untuk mereka turun ke arah bagian drop zone mereka masing-masing. Seperti biasa dari arah tim RRQ juga akan turun di arah bagian water treatment dan juga membagi splitnya ke arah bagian HDP. Dari arah lain kita juga melihat kali ini tim-tim Indonesia cepat saja untuk turun ke arah Impala dari EVOS Reborn dan juga Puerto Paraiso. Memang menjadi drop zone dari Bigetron Red Alliance, namun dari circle-nya tidak masuk ke arah Puerto Paraiso dan juga ke arah Impalanya. Yes, betul. Berarti dari game yang sebelumnya terlihat ini circle-nya ini cocok sama Flightpad ya. Karena kan di match yang pertama itu circle-nya benar-benar bouncing banget, benar-benar shifting banget dari arah bagian Flightpad. Dan kita bisa lihat juga pertemuan antara dua tim yang masih sama-sama fokus untuk bisa mendapatkan looting yang terbaik mereka juga. Sebelum nantinya mungkin salah satu tim akan mengambil inisiatif untuk bisa ngekontes tim yang terdekat dengan mereka saat ini. Ya, kita belum tahu berapa lama fight akan terus terjadi di Elpozo karena sudah menjadi Miramar. Ini adalah Miramar kedua terakhir karena hari besok adalah Miramar yang terakhir. Ini Miramar sebelum yang terakhir tapi masih ada fight di situ. Belum selesai-selesai terus dan dari fight yang terjadi di area Elpozo pastinya merugikan juga dari kedua tim yang berada di sana, BN dan juga Xavier. Mereka harus segera mencari jalan keluar. Apakah rotasinya cepat, looting bentar aja di Elpozo tapi langsung keluar supaya nggak ketemu sama tim Elpozo yang lain atau bagaimana? Nanti akan kita lihat, namun kita masih fokus karena tim Indonesia ini dia dari Genesis Dogma Kids ada seorang Booms yang nampaknya akan menggunakan sebuah motor saja dan mencari ada Cup RB sebenarnya tapi tidak diambil, tapi dia akan looting terlebih dahulu baru ngambil Cup RB-nya. Yes, betul, dan kita bergeser ke arah bagian La Cobreria yang dimana diisi oleh tim Axis untuk saat ini terpantau di bagian minimap sama sekali tidak ada contender dan juga jarak mereka untuk masuk ke dalam circle yang pertama itu tidak terlalu jauh, bahkan mereka tepat berada di bagian bibir circle. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di arah bagian Los Leones-nya itu ada dari tim MS Chonburi dan juga Eagle Esport yang dimana Jasper tadi udah mulai terkena beberapa hit damage yang biasanya itu jarang banget terjadi fight antara 2i dan juga MS Chonburi di bagian LL-nya. Ya, ini adalah perubahan-perubahan yang mulai kita lihat di hari yang kedua pastinya. Evaluasi dari hari yang pertama dan juga evaluasi sepanjang di Super Weekend ataupun di weekdays di regular season membuat tim-tim ini sudah mendapatkan banyak informasi. Tinggal informasi-informasi yang sudah didapatkan apakah bisa diolah untuk menjadi sebuah sistem yang baru yang akan mereka mainkan untuk menjadi strategi yang baru, atau justru informasi tersebut hanya untuk menjadikan informasi dan mereka akan menghindari dari tim-tim lain. Ya, betul banget, dan juga lihat ada viewers milestone yang masih harus kalian pecahkan karena nanti kalau misalkan udah menyentuh di angka 900.000 viewers, nanti akan ada satu unit Yamaha NMAX yang bisa keluar dan siapa tahu itu menjadi milik kalian. Dan kalau udah nyentuh ke angka 1 juta, akan ada apa Sanskuy? Ada 2 NMAX yang akan dibagikan, itu dia. Jadi sangat menarik sekali dan pastinya kapan lagi dukung tim Indonesia bisa dapat motor. Ini adalah sesuatu yang kita melaksanakannya atau melakukannya juga senang karena kita memang benar-benar pengen jadi saksis, benar-benar pengen ngedukung, tapi tiba-tiba ada hadiah motor juga. Jadi 2 kali lipat senangnya. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari masing-masing tim juga masih fokus ke area mereka masing-masing. Belum terpantau ada yang langsung melakukan rotasi. Mungkin karena circle yang pertama itu tidak menyulitkan untuk kebanyakan tim. Jadi mereka masih bisa memiliki spare waktu lebih lagi untuk mereka looting di area bagian drop zone. Dan kita masih fokus karena tim Axis yang juga masih berusaha untuk mendapatkan area lootingan juga semaksimal mungkin. Ya, kita juga melihat ini dia Mika OP, salah satu pemain dari Axis Red Ones yang juga bermain dengan baik. Namun kalau dari Axis Red Ones pasti kita mengingat dari seorang Voke yang juga dari statistik. Voke ini menjadi pemain yang sangat baik sekali. Dia masuk ke jajaran eliminator yang cukup banyak di bagian Sunhawk dan juga di Miramar. Karena Miramar Voke menjadi pemain yang berada di nomor 2 dengan eliminator paling banyak 29. Wow, betul banget, dan juga nampaknya dari arah Bigetron juga masih belum bergerak, tapi pergerakan akan coba langsung dibangun dari arah tim Quest seperti biasa mereka bergerak ke arah bagian Power Grid, tapi lihat
disambut begitu saja oleh seorang Jeff. Sebuah knockdown ke arah Corpay, terculik tapi masih belum bisa didapatkan sebuah confirm. Akan coba di setup smoke juga untuk bisa ngeblocking vision ke arah tim Fast Clan. Fast Clan kali ini bertemu dengan mantan. Ada seorang Jeff yang sempat bermain di tim Fast Clan. Kali ini mendapatkan satu pemain dari Fast Clan yaitu Corpay. Sebuah ucapan selamat datang dari mantan untuk menumbangkan pemain-pemain dari Fast Clan. Namun kembali Jeff kali ini satu pemain dari Onyx mampu memporak-porandakan pertahanan dari Fast Clan. Ada yang datang juga Vintores. Cukup terlambat dia untuk merapat bersama dengan pemain-pemain Fast Clan yang lain. Upaya untuk menyelamatkan Corpay ternyata berhasil atau justru belum. Karena Corpay sudah mulai sangat-sangat low HP-nya. Bahkan kembali Jeff mendapatkan yang kedua yaitu Vintores. Dan Tony K pun kali ini didapatkan oleh seorang Jeff. Satu pemain memporak-porandakan pertahanan dari mantan timnya. Yes betul, dan bahkan Corpay juga terculik dari arah bagian belakang oleh seorang Sky Only. Dan akan dicari last man standing dari arah tim Fast Clan. Tapi upaya revive nampaknya akan sering dilakukan. Dan lihat dari Mr. Five masih berusaha untuk menahan gempuran dari arah tim Onyx. Tapi Sky Only hati-hati belakangnya akan mudah untuk bisa terbackstab. Tapi cross cover terjadi, tapi Fast Clan berarti bisa melakukan trading. Tapi lihat double pick yang dilakukan oleh tim Onyx. Tapi untuk masih ada backup lagi tambahan di mana last man standing MR5 dari tim Fast Clan masih bisa bertahan Sanskoy. Kita melihat kali ini nampaknya dibalikan keadaannya. Tiba-tiba Onyx satu persatu pemain-pemain mereka tumbang. Ada seorang Mr. Five yang akan coba diledakkan di sana. Namun ternyata belum, Mr. Five belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination kali ini. Justru Semba yang tadi confirm elimination maksud saya. Mr. Five masih terus berjibaku berada di area atas. Akan coba dicari one on one keadaannya antara Fast Clan dan juga Onyx. Yes betul, dan Mr. Five masih berusaha untuk berpindah dari arah bagian gudang dewa untuk saat ini, berpindah posisi. Tapi lihat ada lemparan granat nampaknya akan coba dikokang, akan coba dimatangkan oleh Mr. Five. Dimantulkan ke arah bagian dalam, dua player dari Onyx menjadi target. Dimana Sky Only masih belum bisa menumbangkan juga player dari arah tim Onyx. Dan lihat dari arah Mr. Five, lemparan granat lagi ke arah seorang Sembe. Tapi Sembe akhirnya dipulangkan ke arah lobby dan Onyx rata di tangan Mr. Five. Dipukul rotan badan jadi biru. Ngapain mikirin mantan kalau udah ada yang baru? Jeff tidak dipikirkan lagi oleh pemain-pemain Fast Clan. Karena mantan pemain Fast Clan tersebut sudah dipulangkan oleh mantan timnya. Wow, padahal di awal tuh keunggulan jauh dimiliki oleh tim Onyx. Dan kemarin kita lihat dari Fast Clan mereka yang berusaha untuk menculik duluan player dari Onyx. Tapi sekarang Onyx tahu Fast Clan akan bergerak ke arah bagian bukit di sekitar power grid. Dan mereka menyambut dengan bagus. Tapi nampaknya dari finishingnya masih kurang baik untuk tim Onyx. Nah, itu yang terjadi tadi, pertemuan mantan membuka fight di Miramar yang kedua kali ini, di match yang kedua maksud saya. Dan kita melihat juga Silence sedang bergerak. Tidak hanya Silence yang bergerak karena Bigetron Red Alliance dengan satu kendaraannya saja, Liquid dan juga Zuxi atau Luxi tidak terlalu terlihat nampaknya dari Luxi yang bergerak bersama dengan Liquid. Namun dari sisi lain ternyata Rebis ditabrak oleh satu pemain dari Infinity yaitu Nuzil. Langsung confirm elimination juga didapatkan oleh Infinity. Kali ini Rebis sudah dipulangkan. Xavier tidak semulus match pertama langkah mereka di early game-nya. Yes betul, dan terpantau masih ada dua tim yang masih butuh effort lagi untuk bisa masuk ke dalam bagian circle. Dan nampaknya dari arah tim Secret Fredo berhasil bisa mendapatkan satu buah headshot tadi ke arah tim Vorivals. Dimana pemburu nampaknya terknockdown dan akan dicari angle yang lebih luas lagi dari arah seorang Jumper untuk bisa mendapatkan angle vision lebih tinggi untuk bisa pick off lagi player dari arah tim Vorivals. Kembali kita melihat kali ini pemain-pemain dari tim Secret Malaysia, pemuncak klasemen sementara, sudah mendapatkan WWCD di match yang pertama. Namun mereka masih lapar akan poin karena mereka masih akan coba mencari poin demi poin dari tim Malaysia yang lain. Dari Four Rivals kali ini Kids juga mendapatkan kembali knockdown ke arah Four Rivals, di mana tadi satu pemainnya yaitu Api sudah tersukur ke arah tanah. Rich juga sangat low HP, harus segera melakukan healing. Apakah sempat karena granat juga datang meledak di area tersebut, cukup jauh jarak granat dan juga pemain-pemain Four Rivals. Yes betul, dan bahkan Jumper akan coba untuk dilakukan upaya revive. Tapi di arah bagian belakang lihat dari arah Apple terus memberikan suppressing fire. Bahkan ada lemparan smoke juga untuk bisa memblocking vision ke arah tim Secret. Dan nampaknya iShock juga masih berusaha untuk mendapatkan angle-nya ke arah tim Vorivals. Dan lemparan granat kembali dimatangkan oleh tim Secret, tapi masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim Vorivals. Tapi lihat dari arah Kit berusaha untuk nge-backstep ke arah bagian belakang, dikirimkan untuk bisa mendapatkan angle paling belakang dari arah tim Vorivals. Kita melihat Kids masih terus akan coba melakukan flank ke arah kanan. Cukup jauh flank yang dibangun oleh Kids, bisa menjadi backstep ke arah seorang Apple karena Apple sangat fokus ke arah depan. Bahkan ini dia kita melihat Apple tidak tersungkur oleh Kids, justru iShot dari arah atas yang bisa mendapatkan seorang Apple. Yes betul, tapi vehicle dari pemburu juga akan langsung ditargetkan di mana Spreader langsung. Tapi trading terjadi dan lihat dari arah last man standing Vorivals berhasil bisa didapatkan oleh seorang iShot. Dan tim Secret kembali lagi mendapatkan pundi-pundi poin tambahan. Tapi lihat ada gangguan yang diberikan juga dari arah tim Westland.
Fast Clan cerdas mereka untuk menunggu timing yang tepat, menunggu bagaimana Tim Secret tiba-tiba mendapatkan sebuah gempuran dari Fast Clan. Mr. Five kali ini revive berhasil dilakukan. Hanya seorang Fredo saja yang sedang tersukur ke arah tanah akan coba diselamatkan karena masih ada gundukan juga. Sehingga selamat kali ini tidak bisa dikonfirm eliminationnya dari seorang Mr. Five. Dan kita melihat revive harusnya berhasil tapi informasi sudah didapatkan oleh Mr. Five yang tersisa satu pemain terakhir dari Fast Clan. Yes, betul. Dan tadi salah satu player dari tim Secret yaitu dari seorang Kid yang diutus untuk menjadi sebuah flanker. Tapi berhasil bisa di backstep kembali posisinya oleh tim Fast Clan. Di mana dari arah Mr. Five last man standingnya masih bisa menambah pundi-pundi poin elimination lagi untuk timnya. Dan sementara Evols pasti mendengar huru-hara yang terjadi antara Fast Clan dan juga tim Secret. Ya bisa saja EVOS terpancing untuk datang, untuk mencari mungkin still elimination menuju ke arah tim Secret dan juga Fast Clan. Walaupun saat ini sudah tidak ada pemain yang tersungkur ke arah tanah. Dari sisi lain juga fight mulai pecah antara Vampire yang berhadapan dengan Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Dan nampaknya dari Vampire berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah Geek. Dan Geek sering kali di early terculik satu demi satu playernya, di-cut rotasinya juga. Dan sementara ini dari arah Geek, Demroot nampaknya masuk ke dalam lockingan dari seorang Flucat. Dan nampaknya tertakedown pula satu player dari tim Vampire di mana Swap akan langsung dilakukan upaya revive oleh seorang Flucat. Terlihat bagaimana aim dari seorang Demroot sangat luar biasa. Tapi Ravenclaw Mas Kumis juga akan coba membalaskannya dengan M249. Jarak yang cukup jauh dengan RDS dan juga M249. Pasti dari sisi recoil sulit untuk dikendalikan. Tapi berhasil tadi mendapatkan satu hit ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Tapi nampaknya Stone juga cukup jauh posisinya dari rekan satu tim dari arah tim Vampire. Berusaha untuk mendapatkan bagian sisi high ground. Dan nampaknya kita bergeser juga ke arah POV tim Axis. Di mana Mika juga sudah mulai memuncaki satu buah pegunungan untuk bisa mempermudah lagi visionnya melihat rotasi yang dibangun oleh tim-tim lain. Dan sementara itu Geek, Demroot masih terus melanjutkan rotasi mereka berusaha untuk bersembunyi balik lekungan karena tim Secret juga nampaknya akan segera menyambut kedatangan dari arah tim Geek Fam Malaysia. Dari sisi lain kita melihat ini dia Jumper akan coba untuk bergerak dia dengan sebuah Mirado. Ini adalah kendaraan yang paling saya hindari kalau main di Miramar karena sering nyangkut. Tapi ternyata yang nyangkut adalah granat dari Mr. Five. Satu pemain terakhir dari Fast Clan yang cukup menyulitkan pemain-pemain EVOS Reborn. Namun ada seorang Fast Clan atau Red Face maksud saya yang memenangkan pemain-pemain dari Fast Clan. Yes, betul. Dan Fast Clan harus puas di posisi ke-14. Tapi Mr. Five dia membawa pulang tadi 4 total poin eliminasi. Dan 3-nya didapatkan oleh tim Onyx. Dan luar biasa sekali performa dari salah satu penggawa tim Fast Clan di Miramar. Dan Circle juga udah mulai bergerak lagi di mana menuntut tim-tim lainnya juga udah mulai bergerak masuk ke arah bagian play zone-nya. TG13 bersama dengan Popzi 007 beriringan mereka untuk menuju ke dalam circle untuk menuju ke area yang cukup aman, muter cukup jauh di arah WT saat ini pemain-pemain dari MS Chonburi dan mengincar area atas dari HDP pastinya karena area tersebut harusnya untuk saat ini masih kosong dan akan kita lihat diisi oleh MSC sebuah predik area yang sangat baik yang akan mereka lakukan. Yes, betul. Berarti untuk saat ini tidak banyak perpindahan posisi yang dilakukan oleh tim RRQ. Mereka bergerak dari arah WT dan juga HDP dan circle-nya juga tidak jauh dari area drop zone mereka. Sementara itu kita bergeser juga ke arah bagian power grid di mana lengkungannya akan coba dimaksimalkan oleh tim Genesis Dogma yang juga sedang berpindah posisi lagi dan Satar memisahkan dirinya untuk bisa menjaga angle yang berbeda lagi dan mengawasi pergerakan dari arah 2i dan juga tim Bigetron yang seharusnya akan bertemu dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, Sanskoy. Ini adalah pertemuan tim-tim yang berada di klasemen atas, Bigetron, Red Alliance dan juga 2i. Karena keduanya masih dalam perburuan tiket untuk menuju ke PMGC. Sebuah tembakan kali ini dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Bahkan knock juga didapatkan oleh seorang Chopper Free tadi. Dengan Scar L Kari 6-nya akan coba melakukan confirm elimination. Namun sulit karena Liquid berada di dalam cekungannya atau di bawah cekungan tersebut. Dan dari sisi lain Namshin juga memasak sebuah granat. Akan coba dilemparkan, hati-hati Ryzen karena di belakang ada seorang Namshin dan ternyata meledak di sana, belum berhasil granat dari Namshin. Wow, ini 2i benar-benar menggunting banget posisi dari tim Bigetron. Bahkan dari Zuxu juga sedikit kesulitan untuk bisa nge-revive seorang Luxi dan Ryzen masih berusaha untuk bermain di arah bagian lower ground dan Liquid tampaknya akan segera merangkak meminta pertolongan untuk segera di-revive. Tapi lihat dari Satar, oh no, angle-nya juga terlihat dengan sangat jelas ke arah tim Bigetron dan juga tim 2i. Ya, tinggal menunggu. Satar pastinya akan melakukan tapping-tapping, akan melakukan tembakan dengan mininya dan kita melihat Chopper kali ini menjaga
menjaga saja area tersebut, menjadi pemain dengan angle yang berbeda dari Datkon dan juga Namchin karena berada di depan dan juga di belakang. Bigetron dijepit, Bigetron berada dalam kurungan pemain-pemain dari 2i dan kita melihat tadi Satar melakukan tapping-tappingnya. Kita melihat kali ini Chopper akan coba bangkit, tersungkur ke arah tanah juga. Satu pemain dari Bigetron tadi, ada sebuah confirm knock nampaknya terjadi di area tersebut dan juga Namchin akan coba diburu oleh seorang Ryzen, berhasil mendapatkan seorang Datkon juga, tapi hati-hati, ternyata Ryzen juga tersungkur ke arah tanah, namun Namchin pun dipulangkan oleh seorang Liquid yang menjadi hero dari Bigetron Red Alliance untuk sejauh ini. Yes, betul, dan nampaknya Luxi juga tidak bisa diselamatkan, akan langsung dipulangkan ke arah bagian lobby dan Ryzen masih bisa tertolong posisinya, tapi Circle juga mulai bergerak, udah mulai semakin menghimpit lagi. Mereka masih butuh PR dan vehicle-nya juga sudah mulai dihancurkan oleh 2i dan juga GD. Bahkan ada lemparan granat dari seorang Nichil yang membuat Liquid menghentikan langkahnya untuk bisa nge-revive seorang Ryzen Sanskoy. Tapi Liquid terpick off juga posisinya dan harus dipulangkan oleh seorang Satar. Ini adalah untuk kedua kalinya Bigetron di hari ini. Setelah menang fight, tapi mereka sulit untuk melanjutkan perjalanannya karena bertemu dengan tim lain. Tadi juga seperti itu, saat Bigetron sudah bisa memenangkan fight bersama dengan tim Vampire. Setelahnya mereka sulit untuk masuk ke dalam circle-nya dan juga terkat rotasinya oleh tim-tim lain. Yes, betul, dan nampaknya dari Debo juga sedikit tersendat kendaraannya karena di bagian compound ternyata sudah ada Infinity juga yang touchdown masuk ke arah bagian pergudangan berbeda. Tapi lihat juga dari arah MS Chonburi langsung spray down ke arah bagian depan, di mana dari arah tim Axis yang ternyata menjadi target selanjutnya oleh tim MS Chonburi, di mana Pop 007 juga masih bisa untuk mengekat. Tapi lihat di arah bagian lower ground dari salah seorang Varys, knockdown didapatkan, headshot didapatkan ke arah seorang Ponzai. Sangat luar biasa dari seorang Varys tadi mengincar Ponzai yang bergerak dengan kendaraannya dan juga headshot yang didapatkan membuat Ponzai tersungkur ke arah tanah dan Varys akan mencari confirm elimination pastinya ke arah Jasper dan juga Ponzai. Dua pemain dari MS Chonburi, tapi G13 pun datang untuk menjadi bala bantuan tim MS Chonburi. Kita juga melihat dari arah lain EVOS Reborn sedang melakukan rotasi dan juga akan fight bersama dengan pemain-pemain yang lainnya. Genesis Dogma ternyata yang akan coba diincar oleh EVOS Reborn. Dari arah lain kita melihat juga kali ini PUBG terus melakukan sebuah tembakan dengan M4 kali 3, tapi balasan lagi-lagi Foke. Sangat luar biasa pemain dari Axis Red Ones ini. Yes, betul, masih ada lekungan bisa mereka dapatkan lagi, tapi oh no, pertemuan lagi antara dua tim Indonesia di mana Nichil posisinya terkena granat yang benar-benar connect banget dari tim EVOS, di mana Debo juga segera berusaha untuk revive rekan itu ya seorang Boom, tapi nampaknya Nichil akan sulit untuk bisa diselamatkan. Bahkan Red Face dengan jangka waktu yang sangat cepat berusaha untuk nge-push juga ke area pertahanan dari arah tim Genesis Dogma. Daybot memasak sebuah granat, dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS Reborn, tapi Red Face sudah sangat dekat, gak ketahuan posisi dari seorang Red Face, maju sendirian saja kali ini dengan UMP-nya, bersiap 35 peluru ditembakkan ke arah batu dari satu pemain dari tim Genesis Dogma dan dipulangkan Booms bersama dengan pemain-pemain Genesis Dogma yang lainnya. Yes, betul, dan tentunya nice try untuk tim Indonesia, tapi nampaknya dari RRQ juga sedang fight di arah bagian luar lain, di mana Voldemort juga terpick off dari arah angle yang berbeda, dan nampaknya dari arah tim MS Chonburi yang join di fight ke arah tim RRQ, tapi kita bergeser juga ke arah tim Axis yang masih kesulitan juga untuk mereka bisa survive. Bahkan di arah bagian high ground ada BN, di arah bagian compound depan mereka juga ada DX, bahkan sulit banget, bahkan granat dari Pop 007 connect ke arah player daripada tim RRQ, Sanskoy. Sesuatu yang tidak ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi, di mana pemain-pemain Indonesia atau tim-tim Indonesia tersungkur ke arah tanah satu persatu, tapi Varys entah apa yang terjadi, tiba-tiba terpleset dia nampaknya turun dari kendaraannya karena sudah diincar juga oleh seorang Lamborghini dari tim Xavier. Akan coba dikonfirm eliminationnya namun tidak berhasil karena tertutup oleh sebuah lower ground. Yes, betul, untungnya masih ada Tyrion yang bisa dimanfaatkan oleh tim Axis, tapi kita bergeser lagi di mana dari arah tim EVOS juga masih kokoh dengan 4 player mereka, di mana Microboy berusaha untuk membuka flanknya ke bagian kanan, tapi lihat dari arah tim Geek masih berusaha untuk memberikan pick off suppressing fire juga ke arah tim EVOS, tapi masih terhalang dengan berbeda Tyrion di Miramar kita kali ini. Kita melihat fight demi fight dijalani oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn saat ini. Mereka sudah memulangkan satu tim, namun mereka juga pastinya akan coba mencari tim-tim yang lain yang akan coba dimangsa. Kali ini yang akan diincar ada lagi Fam Malaysia, ada Saint OP, ada Snipes juga yang paling dekat jaraknya dengan Microboy dan juga Lyzek serta KF. Tapi tidak hanya EVOS, karena tim Secret juga mengincar pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul, bahkan dari arah tim Secret juga mengincar ke arah player tim RRQ yang tertumbangkan 1-1, tapi nampaknya dari arah rotasi tim Geek juga akan coba di-cut posisinya oleh seorang Microboy, tapi masih belum connect dan mereka juga harus segera bergerak lagi karena circle-nya tidak masuk dalam jangkauan tim EVOS kali ini. Balik kita melihat EVOS, mereka bergerak dengan cepat karena mereka sadar tidak dekat jarak mereka menuju ke arah circle selanjutnya, dan mereka memilih untuk mutar ke arah sebelah bawah atau ke selatan, maksud saya mencari. Siapa tahu di sana kosong
dari area selatannya dan juga kita berpindah ke arah utara dari circle-nya. Masih tertahan RRQ, tidak bisa melakukan rotasi menuju ke dalam circle-nya karena berdekatan juga dengan Vampire yang saat ini memantau area bukit dari RRQ. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya udah mulai ada setup smoke juga dari arah tim Vampire. Dan kalau misalkan kita posisi ini ya Sanse, ini tuh kayak flashback bagian di high ground itu tim Secret, tapi di lower groundnya itu tim Onyx. Ya. Yang pas kelihat gamenya di retake posisinya oleh tim Secret dan nampaknya dari arah Ravenclaw juga segera mengambil keputusan untuk bisa menyeberangi jalan ini untuk bisa memfortikan juga bagian Tayonya agar bisa melihat angle yang lebih luas lagi ke arah tim RRQ. Lihat kali ini Ravenclaw membuka jalan dan juga mendapatkan informasi demi informasi dan pastinya informasi tersebut diberikan ke arah lawan-lawannya atau ke teman-temannya untuk segera melakukan penyeberangan dan kita berpindah ke arah yang lain yang juga bertemu kali ini Frankie 007 dan juga pemain-pemain dari Baunam United, 2 pemain dari DX, 2 pemain dari Baunam yang datang. Yes, betul ada 2v2 situation tapi nampaknya lihat dari arah bagian luar ada White Cat yang sedang memainkan granat tetapi lihat terpick off juga dari arah angle yang berbeda dan nampaknya dari arah White Cat harus melakukan healing tapi Capone nampaknya akan memberikan granat balasan masuk ke arah bagian lantai 2-nya tapi Duke ternyata udah mulai berpindah posisi tapi nampaknya dia silence berusaha untuk nge-backup di arah bagian belakang, berusaha untuk memberikan backupannya lagi ke arah tim BN United. 4 melawan 2 saat ini posisinya karena bala bantuan dari BN sudah mulai datang mengincar rumah dewa yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Savien tapi Capone ternyata dia memilih untuk lari saja, ternyata dia memilih untuk menyeberang saja dan 2 rekan dari Capone yaitu White Cat serta Sunos tersungkur ke arah tanah karena pemain-pemain dari Xavier mendapatkan informasi bahwa ada 2 dari BN yang berada di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat kali ini tim Secret masih terus melanjutkan keganasannya untuk mengejar poin demi poin untuk mendapatkan poin demi poin dari pemain-pemain dari Infinity. Yes betul, tapi tentunya kedatangan dari arah tim Secret sudah disambut dengan hangat tentunya oleh tim Infinity di mana bagian kemampuan pergudangan bata juga sudah mulai disecure dengan sangat baik dan tim Secret berusaha untuk take over ataupun mengambil alih posisi daripada tim Infinity dan masih bermain dari bagian lower ground dan lihat Ashot kokangan granat begitu matang masuk ke bagian lantai 2 nampaknya tapi masih belum bisa meledakkan posisi daripada player tim Infinity. Mela tadi yang diincar oleh seorang Ashot kali ini ada sebuah smoke yang akan coba di pop up juga nampaknya akan merapat pemain-pemain dari tim Secret untuk melakukan push ke arah compound dari Infinity tapi kita melihat juga Swaps ternyata tersungkur ke arah tanah karena terpick off oleh lawan-lawannya tadi dari area ini. Masih kita lihat upaya untuk maju menuju ke arah rumah bata cukup sulit yang dihadapi oleh tim Secret karena dari pemain-pemain Infinity juga sangat bersiap berada di dalam rumah batanya. Yes, dan juga masih bermain dengan tempo yang sama di area tim Vampire juga masih berada di bagian bibir circle dan DX juga di posisi itu dan dilihat juga last man standing dari tim Vampire Blue Cat berhasil bisa di pick off juga posisinya oleh tim Axis dan lihat betapa kokohnya Infinity berusaha untuk menghadang pergerakan dari arah tim Secret. Sudah mulai ada setup smoke yang memang dilakukan oleh tim Secret, sudah ada jembatan smoke untuk mereka menyeberang, untuk mereka masuk ke dalam compound ini, ke dalam rumah bata yang memang sedang mereka incar. Tapi dari 2 pemain Infinity yang berjibaku di sana juga sangat cerdik mereka. Bahkan ada flank yang dibangun oleh Mela. Bisa saja Mela menjadi game changer untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Yes betul, dan lihat top 5 sudah ada perwakilan dari tim Indonesia yaitu dari EVOS Reborn dan mereka juga kokoh masuk ke area bagian pergudangan dan lihat Axis masih berusaha untuk mendapatkan confirm eliminationnya ke arah Logan dan Logan masih dipulangkan ke arah lobby bahkan killnya itu masuk ke arah tim Secret dan lihat juga dari bagian luar ada Geek masih butuh kokoh untuk bisa mendapatkan knockdown tapi knockdown didapatkan oleh seorang laser connect ke arah tim Geekfam Malaysia. Geekfam Malaysia terkat rotasi mereka 1 player di sana tapi Saint OP juga akan coba membackup dan kita melihat kali ini Mela ketahuan posisinya spray kembali ke arah bawah. 3 pemain dari tim Secret akan coba ditahan oleh 1 pemain saja dari Infinity yaitu Mela dan kita melihat juga Nuzi melemparkan kembali granat demi granat tapi belum berhasil tadi. Ada sebuah granat selanjutnya, ini dia granat kesekian kalinya meledak di atas pemain-pemain dari tim Secret. Yes, hanya menjadi sebuah kembang api belum mampu bisa meledakkan posisi daripada tim Secret. Sementara itu dari arah bagian lainnya tim Axis juga akan semakin melebarkan sayapnya ngeflank ke arah bagian kanan dan akan coba mengunci bahkan lemparan granat juga dimaksimalkan oleh tim Geekfam tapi untungnya masih belum bisa mengenai player daripada tim EVOS Reborn. Ya, kita melihat EVOS Reborn berdekatan sekali bersama dengan pemain-pemain Geekfam Malaysia yang sudah masuk ke dalam circle selanjutnya juga. EVOS pun sama saat ini harus segera bergerak lebih dekat lagi menuju ke dalam circle-nya. Dari sisi lain Axis Red One, 1 pemain mereka sudah masuk ke dalam circle bahkan Mela juga tersungkur ke arah tanah karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Axis Red One masih terus berjibaku dia untuk kembali melakukan tembakan demi tembakan melawan tim Secret Malaysia. Derby Malaysia yang kembali terjadi di match kedua kali ini. Yes betul, dan nampaknya dari arah seorang Foki lagi berusaha untuk melontarkan granat yang ke arah bagian depan dan connect tim Secret. Semuanya dipulangkan ke arah lobby oleh tim Axis dan top 3 ada EVOS yang masih kokoh dengan 4 player mereka Sanskoy dan Microboy connect mendapatkan 1
dua knockdown tadi ke arah seorang QB. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan oleh EVOS Reborn. Masih lengkap 4 pemainnya dan juga mereka masuk ke dalam circle. Selanjutnya tidak terlalu jauh PR mereka untuk masuk dalam circle. Bahkan momentum juga didapatkan karena QB tadi tersungkur ke arah tanah dan bisa di-confirm eliminationnya dari pemain-pemain EVOS Reborn. Dari sisi lain juga Exit Red Ones secara tidak sadar kali ini membantu perjalanan EVOS Reborn untuk mendapatkan knock demi knock ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Geek juga nampaknya terbackstep posisinya dengan kehadiran tim Axis. Dan ini menjadi kabar baik tentunya di mana dari arah tim Geek juga menyisakan last man standing, yaitu dari arah seorang Dembrut. Masih berusaha untuk proning dilakukan, tapi hati Lizard bisa jadi menerima beberapa surprising attack yang diberikan oleh Dembrut. Dan semakin dekat lagi, semakin berjajar, dan lihat kepala di seorang Lizard terpick dari arah Dembrut dan double bangkit dan knockdown didapatkan oleh seorang Dembrut. Oh no, Lizard sedikit lengah dan dipulangkan ke arah bagian lobby, Sanskuy. Setidaknya info sudah didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn bahwa Geek Fam masih meninggalkan satu pemain yang berbahaya, yaitu Dembrut, yang bisa saja memporak-porandakan pertahanan dari lawan-lawannya. Tapi tidak hanya EVOS, karena Axis Red One kali ini lebih diuntungkan dengan jumlah player mereka yang masih lengkap. Sementara EVOS tersisa 3 pemain saja. Dembrut, satu pemain terakhir dari Geek Fam Malaysia, tidak banyak yang bisa dia lakukan, hanya melakukan proning saja menunggu pemain-pemain dari lawan-lawannya datang ke arah dirinya. Yes, betul. Smoke juga nampaknya udah mulai di set up, bahkan ada lemparan molotov juga dari arah seorang Dembrut berusaha untuk menyentuh posisi daripada tim EVOS, dan Microboy juga nampaknya masih bisa menghindar, dan Axis juga lihat memblok visionnya ke arah tim EVOS agar nanti pergerakan mereka tidak terdeteksi sama sekali. Dan nampaknya Dembrut juga masih lebih berhati-hati lagi, mengingat lihat dari arah EVOS masih ada 3 player dan juga dari arah Axis masih ada 4 player mereka. Tapi circle-nya saat ini masih masuk ke dalam pemain-pemain dari EVOS Reborn. Justru Axis Red Ones yang harus bergerak sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam circle-nya, dan sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Yes, betul banget. Dan lihat ini benar-benar sulit banget untuk mereka bisa nge-pick posisi satu sama lain. Adanya smoke, adanya container, adanya broken wall juga. Dan bahkan lihat dari arah Dembrut juga masih berhati-hati dan masih berusaha bahkan untuk bisa membackstep posisi daripada tim EVOS. KF kalau misalkan nge-pick tipis itu bisa banget ketahuan. Bahkan Microboy lihat berada di bagian celah sempit di bagian fortingan mobilnya. Tapi lihat, permainan dari EVOS sangat cerdas sekali. Red Face dikirim untuk ngejagain pemain-pemain dari Axis. Lalu Microboy dijagain untuk menjaga pergerakan dari Dembrut, dan KF bisa saja membantu Red Face, bisa saja membantu seorang Microboy. Yes, betul banget. Dan bahkan nampaknya dari arah Red Face, posisi terpick off dari arah angle seorang Voki dan langsung dibelakang ke arah lobby, dan EVOS menyisakan 2 player terakhir mereka, Sanskuy. Kita melihat kali ini sebuah tembakan proning shoot yang dilakukan oleh seorang KF, namun KF kali ini ternyata tersungkur ke arah tanah karena ada balasan yang dilakukan oleh seorang Faris. Sangat-sangat kuat pemain-pemain dari Axis Red Ones karena memang diuntungkan dari kuantitas playernya. Yes, betul. Dan bahkan lihat dari arah Axis benar-benar diunggulkan sangat-sangat dengan kuantitas player mereka, di mana masih menyisakan 4 player dan akan langsung nge-push ke arah bagian Microboy. Masih bersabar, tidak terprediksi bahkan bangkit. Microboy akan langsung di-pick oleh 2 player sekaligus dari arah tim Axis, dan bahkan Dembrut last man standingnya masih berusaha untuk memberikan effort lebih lagi dan terpick off ke arah bagian kanan, dan itu winner chicken dinner berhasil didapatkan oleh tim Axis. Axis Red Ones memanfaatkan momentum. Axis Red Ones memanfaatkan timing yang sangat-sangat tepat saat mereka maju. Pemain-pemain dari EVOS Reborn ter-takedown satu persatu karena memang backup dari pemain-pemain Axis Red Ones yang jumlahnya masih lengkap 4 pemain. Cepat sekali mereka untuk maju bersama-sama, cepat sekali mereka untuk membantu satu sama lain, sehingga pertahanan dari EVOS Reborn yang sudah mulai bolong karena tadi Lizard terpick off atau terculik oleh seorang Dembrut, satu pemain terakhir dari Geek Fam Malaysia yang ternyata masih menjadi batu sandungan untuk EVOS Reborn.